Selamat datang. Oke, baik. Selamat datang semuanya. Di hari ini, yang berbahagia ini, saya sebagai moderator, Nanda dari Aceh, yang akan memandu acara kita hari ini. Nah, background saya adalah seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Kabupaten Aceh Utara. Ada yang dari Aceh? Nah, sebelum kita mulai acara kita ada aturan sebelum memulai, yaitu aktifkan semua kamera. Jangan lupa bersemangat dan mencatat, oke? Persiapkan pulpen dan bukunya, persiapkan energinya, dan aktifkan kameranya. Yuk, kita buka kameranya. Sudah aktif kameranya semua? Oke, langsung saja. Di webinar Kepo Mas hari ini, kita akan belajar gimana caranya untuk mempersiapkan resisi 2023 untuk meraih penghasilan 10 juta per bulan dari kelas diet online. Ingat ya, kelas diet online artinya kita bisa bekerja dari mana aja. Dan jangan lupa untuk relax supaya kita lebih mudah untuk menerima ilmunya hari ini dari Coach Maria Meilina yang pernah bekerja di bank dan sekarang menjadi pengusaha. Langsung saja kita dengar dari Coach Maria Meilina. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Coach Nanda. Terima kasih, cek energinya dulu ya, teman-teman. Selamat pagi. Balas dong. Selamat pagi. Pagi. Belum Coach Nanda, belum semua, teman-teman. Yuk, sekali lagi. Bersemangat. Pagi. Pagi. Ayo semuanya. Semangat. Oke. Pagi juga. Semoga masih semangat ya, teman-teman. Karena masih pagi, kita harus bersemangat. Teman-teman, ya itu saya. Salam kenal buat teman-teman. Dimanapun berada, nama lengkap saya Maria Melina. Saya biasa dipanggil Mei ya. Jadi kalau ketemu saya cukup panggil Mei aja, biar kita lebih dekat. Saya latar belakangnya pernah kerja di bank selama 10 tahun. Dan saya belum menikah sampai saya punya anak 3. Terima kasih Bang yang udah mempekerjakan saya selama 10 tahun. Oke. Suaranya hilang. Oke, ya. Oke, salam kenal buat teman-teman semua. Ya, kita langsung aja ke materi ya teman-teman. Materi yang pertama saya akan bawain, nanti yang kedua oleh Pak Awi Wicaksono. Teman-teman, materi yang pertama ini keren banget, jadi kita fokus ya sama-sama, tapi relax ya. Nah, materinya apa? Karena begitu banyak pertanyaan yang tanya sama saya, gimana sih punya penghasilan tambahan setelah Mei itu berhenti bekerja? Maka saya jawabnya jualan, teman-teman. Waktu saya kerja juga saya jualan produk perbankan ya. Pernah nggak teman-teman di sini kepikiran untuk berjualan ilmu reparasi elektronik, terus jualan ilmu resep? Kan sekarang banyak ya catering sehat, catering rumahan, atau masakan, jual ilmu digital marketing, atau jualan ilmu ngajarin orang makan sehat, atau jualan yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Pernah nggak kepikiran? Dan mungkin ide-ide lain yang mungkin kita yang tidak saya sebutkan di sini, teman-teman punya ide-ide bisa tuliskan di chat. Apa ide teman-teman? Nah, untuk mengawalinya saya mau tanya dulu sama teman-teman. Teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini, apakah teman-teman sudah jualan suatu produk atau jasa?
Untuk saat ini boleh tuliskan di chat jualan apa aja, terserah. Kalau dulu Mei berhenti kerja, Mei jualan brownies ya, Mei buat masakan, apa yang Mei bisa, Mei jualan sama teman-teman supaya dapat uang sampingan ya, bisa beli lipstik kan lumayan. Teman-teman, coba saya mau lihat siapa di sini ibu rumah tangga yang punya penghasilan tambahan dengan cara jualan. Oh belum, ya mudah-mudahan sharing pagi ini bisa membuat Kak Nabil punya penghasilan tambahan dari produk atau jasa yang dijual. Oh, jualan sembako, keren. Jualan cake, oh sama dong, Kosmandatos. Siapa lagi? Ayo dong. Jualan apa aja ya? Tentu banyak ide-ide. Oh, jualan kopi kekinian. Itu keren banget ya, lagi booming ya. Saya juga suka tuh jualan gorengan. Wah, saya juga seneng gorengan ya. Jualan hijab dan banyak sekali jualan-jualan obat, jualan sabun. Ya, sekarang sangat warawiri ya, teman-teman. Terima kasih buat jawabannya. Salad buah ya. Semoga rezekinya lancar hari ini ya. Oke, jualan makanan. Terima kasih buat teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Next. Oke, dalam 45 menit ke depan, kami akan berbagi tren bisnis baru yang berhubungan dengan kebugaran atau wellness. Oke, bagian yang pertama saya akan sharing siapa sih yang kita cari. Kami mencari teman-teman yang mau menjadi pelaku bisnis independen. Mungkin punya banyak waktu, senang berbisnis, wirausaha. Terus kami juga mencari orang-orang yang mungkin dia sedang bekerja di kantoran atau punya bisnis lain, tapi pingin part-time, income dari penghasilan tambahan. Dan yang terakhir, mungkin ingin berkarir dan berprestasi secara full-time, kami mencari orang-orang seperti itu. Kualifikasinya sangat gampang. Mungkin teman-teman punya salah satu kualifikasi seperti ini, suka traveling, suka olahraga, atau suka jaga pola hidup sehat, bersedia untuk dilatih, bahkan suka aktif dan suka tantangan, atau sama sekali nggak punya kualifikasi ini, tetap bisa ngikutinya. Oke, next. Kita akan cerita dulu bagaimana tantangannya dan peluangnya untuk menjalin bisnis ini. Teman-teman pernah baca buku ini? Buku ini diciptakan oleh Paul Zenfilzer mengenai revolusi kebugaran, The Wellness Revolution. Ini bagus banget teman-teman. Jadi kalau saya sekilas membaca buku ini membuka pandangan baru mindset kita bahwa sebenarnya orang-orang yang punya uang, yang kaya itu lebih paham menjaga pola hidupnya, kesehatannya dibandingkan dengan orang-orang yang nggak ada uang ya. Jadi betapa disayangkan bahwa yang kaya semakin kaya dalam hal materi dan kesehatan, malah kita yang nggak punya uang sama sekali nggak mau jaga kebugaran kita. Jadi sangat tragedi. Jadi dengan adanya buku ini, Paul Zen itu menjelaskan industri sakit versus bugar. Jadi orang beralih ke versus yang bugar. Terus orang-orang lebih banyak menghindari obat dan menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Kemudian dijelaskan juga di buku ini bagaimana kita menjaga pola makan sehat dan bagaimana kita berolahraga. Jadi industri ini membuat banyak jutawan sejak tahun 2010. Oke, teman-teman mungkin di sini ada yang udah tahu, ada yang belum tahu juga bahwa sebenarnya obesitas itu adalah masalah yang baru di dunia. Kenapa? Yuk kita sama-sama bahas ya. Sekilas, karena 70% kematian dini disebabkan oleh penyakit karena obesitas ya. Awalnya karena pola makan yang salah dan nutrisi yang tidak tepat. Penyakitnya seperti stroke, kanker, jantung, diabetes. 50% dari kematian itu gara-gara pola makan yang salah dan nggak paham tentang nutrisi. Nah, ini sekilas saya akan jelasin bahwa obesitas itu sudah banyak teman-teman, karena 1 dari 4 penduduk dewasa sudah mengalami obesitas. Obesitas juga tidak hanya pada orang-orang dewasa, tapi anak-anak sekarang di Indonesia sudah banyak obesitas. Iya nggak? Bener nggak? Kalau teman-teman ke sekolah, ngantar anaknya yang udah punya anak, banyak sekali teman-teman anak saya yang mengalami kegemukan obesitas. Itu salah satu menjadi masalah baru di dunia. Bener ya? Teman-teman kasihan banget dari kecil udah kegendutan ya. Oke, next. Sekilas aja tentang obesitas. Kenapa sih semuanya bisa terjadi? Kenapa obesitas itu menjadi masalah? Semuanya diawali karena sarapan pagi, teman-teman. Yuk kita bisa sama-sama lihat gambar yang di sebelah kiri ada 3 gambar. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, sarapan pagi kalau berbasis karbo, gambar yang paling atas, berbasis karbo itu apa sih karbo? Nasi, roti, mie, bubur, dan lain-lain. Itu punya ciri-ciri kita membuat sering lapar. Kemudian kita jadi pengen ngemil terus, punya masalah kesehatan akhirnya, dan kelebihan berat badan.
Pada saat pagi hari kita mulai dengan sarapan karbo, memang cepat kenyang, tapi sebentar lagi cepat lapar. Gambar yang kedua, kadang-kadang ada juga orang tidak mau sarapan sama sekali. Ya mungkin karena diet atau alasan yang lain, males makan atau apapun, tapi ciri-cirinya coba teman-teman ada di sini yang tidak sarapan, kelaparan sepanjang hari. Masalah kesehatannya banyak, vertigo, darah rendah, migrain, dan sulit menurunkan berat badan. Itu yang terjadi pada Mei dulu ya, pengennya langsing tapi salah. Dan yang ketiga itu gambar yang di bawah, sarapan ideal. Nah, dengan memberikan nutrisi dan gizi yang vital, kita itu cukup memiliki energi sepanjang hari. Jadi kita beraktivitas juga oke, memberikan asupan air yang cukup, dan mencegah kelaparan atau ngemil. Jadi sebaiknya kita pilih sarapan ideal agar kita terhindar dari obesitas. Oke, saya akan jelasin sekilas tentang sarapan, macam-macam sarapan. Tadi dibilang ya, sarapan ideal seperti apa? Kita lihat dulu nih, apa sih sarapan yang ideal? Teman-teman tadi udah pada sarapan belum sebelum ikut Zoom ini? Udah ya, mudah-mudahan udah ya. Yang belum sarapan, ayo coba ambil makanan yang baik, biar kita bisa sama-sama belajar. Teman-teman bisa lihat, yang sebelah kiri itu orang-orang yang suka sarapannya mungkin dengan mocha coffee yang kekinian, makan makanan anak-anak sekarang ya, atau pakai roti croissant gitu ya. Coba lihat semua komposisinya, keempat sarapan ini sama-sama ada lemak, karbohidrat, serat, dan protein. Jadi kalau kita sarapan yang paling kiri, kalorinya itu 690 kalori ya, padahal lemaknya tinggi juga ya. Kalau kita ke gambar nomor 2, yang burger ya, fast food gitu ya, teman-teman bisa lihat lemaknya lebih tinggi lagi ya. Karbohidratnya juga lumayan teman-teman, sementara serat dan proteinnya kecil. Lihat jumlah kalorinya tinggi, 1080 kalori. Gambar yang ketiga, siapa sini yang hobinya nasi goreng, pakai telur goreng atau apapun itu ya, coba lihat kalorinya sama aja ya, 442 kalori, lemaknya lumayan, karbohidratnya tinggi. Nah, yang terakhir nih, yang kita sarankan, sarapan ideal itu adalah Formula One Shake dan protein powder. Teman-teman bisa lihat ya, lemaknya cuma 1 gram, karbohidratnya 11 gram, seratnya, wow, keren ya, 2,5 gram, proteinnya 13 gram. Coba lihat kalorinya, hanya kecil, 120 kalori. Dari keempat sarapan ini, sarapan yang disarankan yang ideal adalah Formula One Shake. Oke, kita akan bahas kenapa sih kita tuh butuh banget namanya nutrisi optimal. Karena faktanya asupan nutrisi cenderung tidak seimbang. Betul ya? Kenapa? Karena sekarang kita tuh kebanyakan makanannya kelebihan gula, garam, ya. Siapa yang suka minum alkohol, bahkan yang suka masih konsumsi tembakau, lemak, nggak ngerti ya makanan-makanan yang kelebihan lemak seperti apa, bahan kimia, ya, kontaminasi pestisida, kelebihan pewarna buatan, gula sederhana, bahkan kelebihan bahan pengawet, tanpa kita sadari polusi udara dan air, serta hormon. Kita nggak pernah memperhatikan apakah makanan kita itu kekurangan yang namanya protein hewani, protein nabati, nggak paham kan? Vitamin, kurang nggak mineral makanan kita, mikronutrisi apalagi, serat, udah cukup nggak tubuh kita dengan serat makanan yang kita konsumsi? Asam aminonya ada nggak? Karbohidratnya apakah kompleks atau sederhana? Fitronutrisinya ada nggak? Air, semuanya kurang. Nah, itu dia kita menjelaskan di sini nutrisi itu perlu banget namanya nutrisi optimal. Supaya seimbang. Nah, ini dia solusinya teman-teman. Yang tadi ini udah jelasin, Formula One Shake Mix. Kenapa? Karena hanya segelas Formula One Shake Mix itu mengandung 100 kalori per saji, 9-11 gram protein per saji, keren, lemaknya rendah, terus seratnya lumayan ya teman-teman, 3-4 gram. Udah jelas nih takarannya. Terus vitaminnya tinggi, vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, vitamin C, vitamin D, E, asam folat, bahkan biotin juga ada. Lengkap ya teman-teman, artinya nutrisi kita seimbang. Terus Formula One Shake ini sudah dikonsumsi lebih dari 4 juta shake setiap hari, ya. Kemudian pelanggannya udah jutaan di seluruh dunia, teman-teman ya. Lebih dari 42 tahun dia ada beroperasi di industri. Keren nggak, teman-teman ya? Teman-teman mungkin belum tahu. Nah, saya sekilas menjelaskan tentang
perjalanan sejarah Herbalife. Pendirinya adalah Mark Hughes. Jadi Mark Hughes ini seorang anak muda tahun 1980. Dia memulai bisnis ini di usia 23 tahun karena punya latar belakang yang menyedihkan. Dia mempunyai ibu meninggal gara-gara diet yang salah ya. Jadi sejak itu Mark ingin menyampaikan kepada kita semua pesan nutrisi yang baik. Jadi impian Mark itu sekarang sudah menjadi nyata karena Herbalife sudah beroperasi lebih dari 90 negara di lebih dari 90 negara. Nih dia. Datanya kami ambil di tahun 2017, pendapatan yang dihasilkan oleh Herbalife itu dalam US dollar itu 4,4 miliar. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Terus karyawannya lebih dari 8.200 di seluruh dunia. Kemudian ini yang paling keren, teman-teman tahu apakah ini dia itu adalah bursa efek, salah satu bursa efek yang terbesar di dunia, New York Stock Exchange. Jadi kalau dia terdaftar, perusahaan yang terdaftar dan dikelola secara profesional masuk ke dalam bursa efek ini berarti perusahaannya bagus. Coba teman-teman sekarang sedang ada kerja di perusahaan apa, cek apakah masuk ke dalam ini bursa efek ini. Nah, kalau Herbalife sudah masuk dan lebih dari 87.000 Nutrition Club. Nutrition Club ini nutrisi klub sehat teman-teman yang ada di seluruh dunia, itu jumlahnya 3 kali lipat dari Starbucks yang ada di dunia. Dan ini dia keren teman-teman, tahun 2017 aja sudah terjual 72,6 juta. Cek ya, oke. Nah teman-teman, kita menawarkan namanya kelas diet online buat teman-teman yang mungkin punya masalah dengan obesitas. Kelas diet online itu adalah kelas edukasi diet kekinian yang fokus pada pola makan, olahraga, dan tetap makan nasi. Nah, kelas diet online itu mendukung program Germas dari Kementerian Republik Indonesia. Programnya dibimbing oleh banyak coach yang berpengalaman, personal trainer ada, ahli gizi, dan dokter. Program itu 100% bisa dilakukan di mana aja, belajar dari mana aja, pakai handphone juga bisa. Pilihan programnya ada yang mau buat turun berat badan, naik berat badan, kesehatan imunitas tubuh, dan melatih kebiasaan makan harian. Budgetnya terjangkau teman-teman, dan 100% uang kembali selama 30 hari jika programnya nggak berhasil. Nah, ini adalah salah satu contoh resep yang kami tawarkan di kelas diet online kita, ayam bakar bacem. Jadi tetap makanannya bisa kita rasakan enak seperti makan biasa. Jadi nggak usah khawatir, makanannya nggak aneh-aneh. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman ya, yang mau dibantu, siapa aja sih yang bisa dibantu oleh program ini? Dengan adanya program kelas online kita semua bisa bantu. Siapa aja yang mau dibantu? Next. Semua orang bisa. Dari sisi pola makan, mungkin pengen gaya hidup sehat, kita bisa bantu. Nih, kita dengerin dulu ya, testimoni dari beberapa teman-teman yang sudah pernah ikut kelas diet dan sampai sekarang masih ada dan mendapatkan hasil yang keren. Yuk, itu Pak Agung namanya, dia ikut kelas pola makan, turun 10 kilogram. Tambah keren ya, dan ini ada Ibu Rini Sasmojo, turunnya 16 kilogram. Perubahannya kelihatan jelas. Ini ada orangnya, mungkin bisa testimoni ya teman-teman. Langsung saya panggilkan, coba Bu Vera dari Padang, testimoni sedikit. Bu Vera, mungkin ada teman-teman yang ingin tahu. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Kabar baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Ferawati, saya berasal dari Kota Padang. Sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang dosen dan juga seorang apoteker. Dengan mengganti sarapan pagi saya dengan sarapan yang sehat, saya berhasil turun sebanyak 17 kg dengan stamina luar biasa. Makasih. Makasih ya Ibu Vera, keren ya, turun 17 Halo, kilo. saya Yani Bikari, saya dari Pekanbaru, usia saya 39 tahun. Saya ibu menyusui. Berkat ikut program ini, saya sudah turun 22 kg. Terima kasih. Hai teman-teman, kenalkan saya Mei, saya berasal dari kota Jambi. Saya usianya 41 tahun. Bersama dengan program ini saya turun berat badannya 23 kilo, stamina luar biasa, badan lebih ramping dan kulit makin kencang. Terima kasih. Keren Coach Mei.
Halo teman-teman semuanya, nama saya Dia Hernawati, asal saya dari Jakarta. Dulu berat badan saya 96,5 kilo. Nah, setelah saya mengikuti program Liga Pomas ini, berat badan saya sekarang 64,9 kilo. Artinya, setelah saya mengatur pola makan dan pola hidup menjadi lebih sehat, saya berhasil turun sebanyak 31,6 kilo loh. Nah, teman-teman, pada saat melakukan program, mau sedikit sharing nih buat teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan olahraga ya, minimal 3 kali seminggu untuk menurunkan berat badan teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum melakukan olahraga, pastikan teman-teman juga meminum nutrisi serta teh energi dan aloe juga ya. Biasanya saya setelah berolahraga merecovery kondisi tubuh saya dengan meminum nutrisi lagi. Teman-teman, selain berolahraga, teman-teman juga harus mengatur jam istirahat teman-teman. Pastikan teman-teman tidur yang cukup dapat meningkatkan metabolisme teman-teman loh. Nah, juga dapat menekan nafsu makan teman-teman. Gak nyangka ya, ternyata tidur itu bisa menekan nafsu makan kita serta meningkatkan imunitas kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ini ada dari kota saya, kota Jambi, Pak Dika turun. Lumayan teman-teman, nggak dijelasin tapi kelihatan ya. Dari besar celananya jadi bisa mengecil. Dan ini dari Palembang, namanya Ibu Nia, turun sebanyak 44,5 kg. Apakah orangnya ada? Halo, nama saya Putra, umur saya 43 tahun. Hanya dengan mengganti sarapan saya dan mengatur pola makan saya menjadi lebih sehat, saya berhasil turun 30 kilo. Oke, semuanya keren ya. Teman-teman, kita juga mensponsori lebih dari 130 atlet kelas dunia dan lebih dari 60 tim dan liga profesional. Dan semua testimoni teman-teman tadi disclaimer bahwa hasil setiap individu bervariasi. Oke, ini saya akan jelasin buat teman-teman pilihan kelas diet online kita tanpa obat, tanpa olahraga berat, dan tanpa diet menyiksa. Ada 3 pilihan yang kita berikan buat teman-teman yang ada di sini, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan perbandingan budget diet, teman-teman. Jadi program yang kami tawarkan, kita memberikan namanya harus ada bimbingan, plan, olahraga, support community, garansi, germas, dan iurannya. Bisa teman-teman lihat ada 4 jenis diet. Yang pertama diet sendiri sangat misterius, semuanya nggak ada. Diet kekinian juga, semuanya misterius. Bahkan sampai iurannya pun misterius ya. Catering diet, memang sih meal plan dikasih. Tapi teman-teman bisa lihat yang lain tidak ada, budgetnya lumayan, 5,5 juta selama 20 hari. Dan yang terakhir fitness, teman-teman bisa lihat olahraga, support community ada, yang lainnya nggak ada. Budgetnya lumayan juga, 2,7 juta selama 30 hari. Sementara kelas online kita ada 3 pilihan dan sangat terjangkau teman-teman. Kelas 10 hari teman-teman bisa ikuti, coba-coba dulu nih, kelas 10 hari apa yang teman-teman dapatkan. Kita akan memberikan namanya diet mentoring, 100% dari rumah, kemudian kita memberikan namanya nutrisinya, dan kita mengajarkan namanya diet dan fitness kelasnya ada, jaminan uang kembali, teman-teman harganya hanya 660.000. Khusus hari ini harga promosi teman-teman. Sekitar 66.000 per hari. Dan yang kelas yang kedua adalah, paket yang kedua adalah kelas 21 hari. Teman-teman sama mendapatkan diet mentoring, dan tambahannya 1 hari untuk program booster. Nutrisi dietnya juga dapat dan fitness kelasnya ada, jaminan uang kembali juga 100%. 1.210.000, cuma 57.000 per hari. Dan ini dia. Ini adalah kelas fat loss, kelas yang paling digemari oleh banyak customer kita. Dan kenapa? Karena lebih banyak turunnya. Harganya hanya 2.269.000, sekitar 108.000 per hari teman-teman, udah ada pengganti sarapan dan makan malam. Nah, itu dia teman-teman ya, ada 3 pilihan yang kita berikan buat teman-teman. Materi Mei udah cukup sampai di sini, saya kembalikan ke moderator kita, Coach Nanda. Thank you semuanya. Baik, terima kasih Coach Mei untuk sharingnya hari ini. Nah, teman-teman udah dengar kan? Sharing dari Coach Mei, siapa di sini yang ingin turun atau naik berat badan? Tulis di kolom chat, ayo. Mau naik atau turun? Mau naik atau turun?
Yuk, coba tulis di kolom chat kalau mau naik berapa kilo, yang mau turun berapa kilo, ayo, berapa kilo PR-nya nih? Kak Aziza, berapa kilo PR-nya? Ayo, siapa lagi nih yang masih punya PR? Wah, mau naik 10 kilo. Wah, rame ya. Ada yang mau naik, ada yang mau turun. Tapi kebanyakan di sini mau turun ya pastinya. Mau turun 20 kilo. Kak Aziza. Bisa dong. Kita semua di sini pasti bisa. Kak Fitri Ningsih mau turun berapa kilo? Kak Dewi Bayu mau turun 20 kilo. Wow, mantap. Kalau untuk berapa lamanya itu tergantung ya, tergantung disclaimer hasil setiap individu bervariasi ya Coach Mei. Oke, baik. Wah, banyak ya. Nah, teman-teman, di sini sebelumnya Nanda juga diundang oleh mentor Nanda untuk program turun berat badan. Ya, di sini program turun berat badan, alhamdulillah dengan mengikuti program ini dan mengikuti pola makan, mengikuti edukasi dari mentor-mentor di sini, alhamdulillah Nanda turun 5 kilo. Dan nggak hanya itu loh teman-teman, di sini Nanda juga nggak hanya dibantu untuk menurunkan berat badan, tapi juga dibantu untuk peluang bisnisnya. Nah, di sini Nanda bekerja part-time, yaitu sebagai perawat di rumah sakit. Part-time-nya Nanda juga bekerja untuk membantu orang lebih banyak untuk bisa turun berat badan dan dengan sehat pastinya. Nah, teman-teman, untuk berikutnya kita akan dengarkan peluang bisnis dari master coach kita, Coach Awi. Nah, di sini kita sudah menggunakan produk yang bagus ya teman-teman. Jangan khawatir, peluangnya juga sangat luar biasa. Kita akan dengarkan dari Coach Awi bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan, mau itu part-time maupun full-time. Nah, ini dia biografi dari pembicara kita, Coach Awi. Dimana Coach Awi ini dari tahun 1993. Wow, saya sendiri baru lahir ya. Saat saya lahir, berarti Coach Awi di sini adalah seorang pendiri Perbanas Fotografi Club. Wah, keren ya, di tahun 97 Coach Awi belajar bisnis online bersama Asian Brand. Wow, di tahun 2012 Coach Awi membangun bisnis online dengan Yahoo Group dan Yahoo Messenger. Di tahun 2014 Coach Awi diundang menjadi narasumber di radio dan TV. Wow, keren banget. Di 2014 Coach Awi mendirikan Asosiasi Pilot dan Drone Indonesia. Di 2015 menerima penghargaan Menteri Pariwisata RI kompetisi dan video drone. Nah, ini dia foto-foto Coach Awi untuk menerima penghargaan itu ya. Nah, tapi sekarang sejak 20 tahun sebelumnya Coach Awi banyak sekali membantu orang untuk hidup sehat dengan cara menurunkan berat badan dengan sehat. Nah, langsung saja kita panggilkan Coach Awi Wicaksono bersama wellness coach dan entrepreneur. Silakan Coach Awi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awi. Bersama program ini saya total turun 11 kilo dengan sehat. Terima kasih. Cek sound. Suara saya oke? Oke Tes, banget tes. Coach. Oke, terima kasih. Coach Nanda, terima kasih. Coach Mei, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Siapa yang Selamat pagi ini pagi. bersemangat dengerin Coach Mei? Siapa yang bersemangat pagi ini? Ayo. Kabar baik. Halo semua. Ayo, Apa siapa yang kabarnya? semangat? Saya mulai dari Aceh sampai tadi saya lihat ada dari Ternate ya. Luar biasa. Iya Coach. Semangat pagi. Wah, luar biasa. Ada yang dari Malaysia?
Korea, Tadi kan ini ya. Meranti ada. luar biasa ya. Berarti Meranti. kita pagi hari ini banyak bawa manfaat dan keberkahan ya buat kita semuanya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah sama-sama dengerin tentang kelas diet online yang diceritain sama seorang mantan pekerja di bank, dan dulunya dia juga punya berat badan yang berlebih ya sama Coach May. Dia tadi juga sudah ceritain tentang pentingnya nutrisi, pola makan ya. Dan selama pandemi kemarin nih, 2 tahun, 3 tahun, siapa yang mengalami naik berat badan? Ada nggak nih yang selama bekerja di rumah naik berat badannya? Naiknya nggak nanggung-nanggung lagi. 5 kilo, 10 kilo, 12 kilo, bahkan sampai naik 25 kilo. Ada nggak? Saya Pak Wi. Makan enak, tidur enak, nggak banyak bergerak, akhirnya naik udah berat badannya. Ayo, siapa? Ada? Luar biasa naik berat badan ya. Rata-rata dari kita semuanya memang mengalami tantangan seperti itu ya ketika kita di rumah, kemudian kita makannya banyak, istirahatnya juga banyak, lama-lama berat badan kita naik ya, luar biasa. Untungnya kita punya kelas yang insya Allah nanti teman-teman juga bisa ikuti ya, namanya kelas diet online. Nah teman-teman semua, sekarang saya akan membawakan satu topik untuk peluang usahanya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah melihat, nanti pasti kepengen tahu ya gimana caranya merubah berat badan saya, lemak saya jadi duit, ya kan? Yang tadi nulis nih kepengen turunin 10 kilo, 15 kilo, pengen dong lemaknya itu ditukar jadi duit. Nah, sekarang saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Insya Allah 15 menit ke depan saya akan share ceritanya ya. Nah, teman-teman semua, kita tuh sekarang sedang menghadapi masa-masa mau masuk ke dalam resesi ekonomi ya teman-teman. Jadi resesi ekonomi yang banyak diprediksi itu katanya akan membuat nilai rupiah melemah. Kemudian daya beli kita turun. Lalu kemudian kenaikan harga yang dipicu dari salah satunya itu perang Rusia sama Ukraina ya, yang membuat harga bahan bakar sekarang udah luar biasa kenaikannya. Bukan salah kabinetnya, bukan salah menterinya, bukan salah presidennya, tetapi memang situasi ekonomi dunia seperti ini ya. Lalu kemudian banyak bisnis yang gulung tikar, kinerja investasi menurun ya, banyak juga pengurangan karyawan perusahaan. Dan Indonesia memang diprediksi menjadi negara nomor 2 yang terdampak sama resesi ya. Tapi yang paling tinggi itu negara-negara lain luar biasa. Nah, kemarin kami itu mendapatkan sebuah training dari seorang konsultan bisnis teman-teman, namanya Pak Yuswo Hadi. Beliau penulis buku, 70 buku ya, dan menjadi salah satu staf ahli yang dimintai pendapatnya oleh keuangan ya, salah satunya Bu Sri Mulyani. Nah, beliau ini memprediksi ada tiga hal yang bisa kita antisipasi teman-teman ya, kalau kita udah paham. Yang pertama adanya global krisis, yang kedua adanya satu tingkah laku atau setelah pandemi, dan kemudian kita tahun 2003 itu akan masuk ke dalam satu tahun politik namanya ya, pergantian presiden, kemudian pimpinan daerah itu akan menjadi yang namanya tahun politik. Nah, kemudian dia memberikan sebuah skema bahwa kita masih bisa bertahan nih di Indonesia. Nah, ini ada satu perubahan ya teman-teman. Ternyata saya lulus kuliah ya Nanda tahun 97 itu lulus dari Perbanas. Lulus kuliah nih Nanda, itu Pak Awi masuk ke dalam sebuah krisis moneter namanya Nanda. Nanda usia berapa waktu itu? Tahun 97. 4 tahun ya? Nanda lahir Itu berarti Nanda baru 4 tahun. Baru 4 tahun ya. Nah, waktu Nanda umurnya 4 tahun, tanya sama Bapak Ibu, itu ada krisis moneter. Harga dolar waktu itu sampai 18.000 Nanda ya, buat kerusuhan di mana-mana. Nah, Pak Awi itu lulus kuliah di tahun itu, tahun 97, tahun 98. Bayangin, saya kuliah di Perbanas, cita-cita pengen bekerja di bank, pada saat saya lulus kuliah, banknya pada tutup. Ya, pada tutup, merger jadi satu ya, dan banyak juga yang dilikuidasi. Akhirnya saya setahun 2 tahun itu nganggur teman-teman. Saya nganggur, saya sempat jualan. Saya jualan buku-buku agama, saya jualan minyak wangi, saya bawa tasbih. Jualan di mana? Udahlah jualan di masjid. Saya ambil barang di Tanah Abang, terus kemudian saya jual di masjid teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman. Saya punya sedikit rezeki. Kemudian ayah saya bilang, daripada kamu kayak gini, kenapa nggak nerusin aja sekolah S2?
mumpung Bapak masih ada rezeki nih buat nyekolahin, apa namanya, nanti kalau krisisnya udah selesai, kamu kan udah lebih punya titel gitu S2. Lalu saya tahun 98 sampai tahun 2001 saya belajar saya ambil manajemen magister manajemen di Universitas Pajajaran waktu itu. Alhamdulillah nggak lulusnya ini nggak lulusnya karena sengaja nggak meluluskan diri, Nanda. Ya, Oh iya tuh. udah nyusun tesis, udah bab 5 sampai bab 3 udah bab 5. Cuman gini ya, di situ mulai timbul galau ya. Galaunya kenapa? Karena teman-teman yang udah lulus pun itu juga sama waktu itu belum ada dapat kerja gitu, Nanda ya. Mereka mulai usaha ini, usaha itu, usaha ini, usaha itu, sampai akhirnya Pak Awi dikenalkan sama tetangga kami yang profesinya sebagai tukang nasi uduk. Bayangin ya, tukang nasi uduk ngajakin bisnis. Bisnis apa? Bisnis ini. Gara-gara dia udah turun 28 kilo. Nah, yang tertarik duluan itu ayah saya, teman-teman. Ayah saya punya masalah berat badan. Akhirnya beliau dibantu sama si tukang nasi uduk ini bisa turun berat badan sampai berat badannya dari 118 menjadi 69 kilo. Nah, di situ saya bisa ngelihat peluang. Saya ngelihat peluang. Kayaknya nih jawaban atas doa-doa saya nih kayaknya. Ya kan? Saya ya udahlah, saya tekunin aja. Nah, nggak terasa ini sudah melewati masa krisis seperti ini ya. Nah, ini krisis yang kemarin udah selesai, insya Allah ya 2020. Kemudian ini yang sedang akan kita lalui. Nah, lalu kemudian Pak Yusuf Hadi menceritakan gini, karena 3 tahun tuh kita di rumah terus, kayaknya industri yang akan maju adalah sektor pariwisata, teman-teman. Karena banyak orang Indonesia yang kebutuhannya tuh pengen healing, Nanda ya, pengen healing. Dikit-dikit healing, lihat pantai, lihat mana, karena udah lama di rumah. Jadi insya Allah sih masih ada harapan buat Indonesia. Devisa negara nanti akan datang dari tempat-tempat yang pariwisatanya sudah mulai bagus dibenerin. Kemudian juga ini adalah perubahan pada saat pandemi. Kalau dulu meeting hanya offline aja, tapi sekarang sudah disediakan secara hybrid. Ya, seperti kita sekarang, kita bisa ikutin penjelasan seperti ini. Bahkan teman-teman lagi jualan, lagi kerja, lagi cari nafkah ya, ini bisa mengikuti acara seperti ini secara hybrid ya, dengan cara online. Nah, lalu kemudian karena nanti tahun politik 2023 presidennya akan ganti, otomatis istilah-istilah seperti ini tuh sudah tidak ada lagi, kata beliau, kata Pak Yusuf Hadi ya. Lalu kemudian ada satu kesempatan nih buat kita. Gara-gara pandemi yang kemarin tuh, ternyata kesadaran masyarakat untuk kesehatan itu meningkat sangat luar biasa. Nah, beliau membuat sebuah survei, kurang lebih sekitar untuk 1.000 orang katanya. Dia bertanya gini, saya semakin sadar untuk melakukan medical check up. Dan jawabannya 80% itu sangat setuju untuk bikin medical check up. Kenapa? Karena pada saat pandemi, makannya nggak terkontrol, nggak olahraga, tiba-tiba mulai ada keluhan berat badan dan seterusnya. Jadi mereka itu melakukan medical check up karena berdasarkan ketakutan, takut kena diabetes, takut kena serangan jantung, takut kena stroke ya, takut macam-macam ya. Dan ini adalah kabar baik ya, karena kita memang sudah mensosialisasikan kesehatan sudah lama. Terus yang kedua, gaya hidup yang misalnya jaga jarak, ya, kemudian bersih, itu sudah menjadi gaya hidup yang permanen, teman-teman ya. Nah, jadi normal ya. Pertanyaan berikutnya nih, dengan kasus COVID yang menurun, saya akan tetap beli produk kesehatan berikut: suplemen, obat herbal, masker, hand sanitizer, sama disinfektan. Jadi 5 produk ini sudah menjadi satu satu kebutuhan tambahan yang sebelum pandemi ini nggak ada beli masker, nggak ada dia beli hand sanitizer. Ya, suplemen juga mungkin nggak ada dia beli. Tapi dengan adanya pandemi sekarang sudah jadi kebutuhan. Nah, beruntung kita sudah ada di dalam industri yang mensosialisasikan tentang suplemen kesehatan khususnya untuk sarapan pagi. Terus yang ketiga, kesadaran orang untuk hidup sehat juga makin bertumbuh ya. Nah, ini ada contoh nih. Contoh ini kan es teh Indonesia ini kan buat punyanya Raffi Ahmad sama Nagita. Jadi memproduksi minuman yang enak lah, minuman kekinian.
Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini ada netizen yang memberikan opininya. Wah, ini terlalu manis gitu. Tapi memang karena dia menyebut merek dan mungkin menjelekkan merek tertentu, ternyata ada undang-undang ITE yang mengatur bahwa lo nggak boleh seenaknya kalau untuk memberikan koreksi gitu atau memberikan komen atau status. Nah, sampai disomasi sama ST-nya gitu. Katanya gitu ya, ceritanya begitu. Nah, tapi intinya gini teman-teman, ini menjadi viral dan memang begini ya, minuman-minuman kekinian kayak gitu tuh kan memang terlalu banyak gula. Yang intinya kalau kita pakai dalam jangka waktu yang panjang itu akan membawa dampak untuk kesehatan kita. Nah, artinya ya udah, maksudnya gini, ya jualan aja, tetapi keputusan untuk membeli kan ada di tangan kita. Kalau misalkan kita teredukasi, maka kita akan mengurangi bahkan tidak membeli produk-produk seperti itu kan. Gulanya tinggi banget. Tapi untuk mereka yang belum teredukasi, ya yang penting enak, yang penting gue seneng. Nah, beda kan seperti itu. Lalu kemudian ada juga nih yang keempat, kesempatan untuk industri skincare. Nah, jadi pandemi membuat industri kecantikan mengalami transisi dari dekoratif dominated menjadi skincare dominated. Uniknya, skincare tidak hanya terkait kesehatan fisik. Perkembangannya, skincare juga menjadi kesehatan mental karena sebagai bentuk usaha merawat diri. Dan katanya Pak Yusuf Hadi itu sekarang untuk menjual produk skincare, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang punya produk skincare, udah nggak zaman lagi hanya menampilkan foto before after. Nah, tapi katanya perlu tambahan sebuah review dari customer-nya atau mungkin dari orang lain yang memberikan review. Yuk, sekarang yuk kita unboxing merek skincare dari Herbalife Skin. Nah, kita coba ya scrub-nya. Saya akan berikan review nih, scrub-nya begini, kemudian maskernya dan seterusnya. Dan setelah mendapatkan review, nah ini sangat luar biasa, nanti akan mulai deh berdatangan. Nah, untuk memberikan review ini kita bisa membuat video, misalkan video itu kita buat videonya, lalu kita upload ke YouTube. Nah, dari link YouTube itu nanti kita share ke teman-teman kita. Saya barusan bikin review produk ini, dilihat ya, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman paham juga untuk yang keempat nih, yang kelima, social commerce, ya, itu salah satunya teman-teman bisa meningkatkan kenyamanan orang untuk memutuskan beli. Makanya teman-teman kalau lihat di YouTube, itu kalau mau beli gadget, handphone, apakah TV LED segala macam, itu kan ada yang namanya namanya Steven atau siapa yang dia jago banget channel YouTube-nya membahas review tentang gadget. Jadi beli motor, lihat dulu di situ reviewnya. Mau beli handphone, lihat dulu reviewnya. Dan saya juga sangat terbantu sama dia. Nah, kemudian untuk teman-teman juga yang menggunakan TikTok, ini juga sangat dipermudah ya dengan adanya TikTok live selling, ya. Nah, lalu kemudian yang ketujuh, nah sekarang strategi marketingnya itu adalah bagaimana menciptakan efek FOMO, ya, singkatan dari fear of missing opportunity. Jadi takut kehilangan kesempatan. Contohnya kayak film KKN ini. Ini film yang 60%-nya itu ditonton sama milenial, ya, karena nggak kepengen dibilang kuper, nggak kepengen dibilang lu ketinggalan zaman belum nonton KKN gitu. Takut kehilangan momentum itu. Bahkan di Twitter atau di mana-mana bilang, lu jangan spill ya, jangan nggak boleh bocorin. Nah, takut bete gitu ya. Nah, jadi kita ada kesempatan seperti itu teman-teman. Nah, lalu kemudian yang ke-8 adalah bagaimana kekuatan daripada reseller ini. Nah, reseller ini satu kesempatan yang baik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak perlu punya stok produk, ya kita hanya bantu jualin aja. Contoh sekarang, Anda pakai tas mereknya apa? Adidas misalnya, atau Reebok misalnya. Tanpa disadari ya, teman-teman itu mengiklankan tas itu walaupun Anda nggak dibayar sama Reebok sama Adidas. Nah, tapi kalau misalkan Anda ada channel untuk reseller, orang-orang misalkan Anda punya kenalan saudara, tasnya bagus ya, beli di mana? Ya beli sama aku aja nih. Ini ada tas aku. Nah, kayak gitu. Itu udah jadi reseller. Belinya di mana? Nih saya kasih linknya. Oh, kayak gitu juga cara jualannya. Asik kan? Nah, lalu kemudian prediksinya tahun 2023 nanti
peningkatan UMKM, pengusaha-pengusaha ini akan naik teman-teman semuanya ya. Kenapa? Karena tadi banyaknya pengurangan dari sisi tenaga kerja yang bekerja. Nah, jadi timbulnya pengusaha untuk berusaha. Ya, tidak hanya bisnis dikuasai oleh UMKM, lebih dari sepertiga anak Indonesia ingin menjadi pengusaha. Nah, teman-teman, Anda tepat sekali kalau kepengen belajar menjadi seorang pengusaha, di tempat kita sudah lengkap support sistemnya, trainingnya mulai dari A sampai Z. Contohnya saya sendiri. Saya nggak punya latar belakang bisnis, saya nggak punya latar belakang nutrisi, saya nggak punya latar belakang apapun, bahkan saya nggak pernah kerja di kantor apapun, tapi bisa menjadi, apa ya sebutannya Anda, dulu pemakai, kemudian jadi pengedar, terus jadi bandar, gitu ya. Mulai dari pengedar, pengedar, terus jadi bandar, gitu. Jadi pengusaha lah, gitu ya. Ada pengusaha, kita mengusahakan ada kafe-kafe sehat. Nah, lalu kemudian teman-teman, generasi berikutnya yang disebut generasi zilenial, prediksinya adalah yang menjadi market kita nantinya. Tetapi mereka ini kena yang namanya mental health-nya. Ya, di situ ada satu Twitter ya, dari dokter jiwa, katanya gini, pasien ke dokter jiwa sekarang kok lebih mudah ya daripada 10 tahun yang lalu. Nah, mereka itu lihat kelahiran antara tahun 97-2000. Jadi mereka ini cengeng gitu, suka baperan. Nah, kemudian si Pak Yusuf Hadi menunjukkan video ini, mari kita lihat sama-sama ya. Tapi ada benernya juga nih, kita lihat. Anak 80-an. Kok muka lu cemong gitu sih? Hah? Cemong apaan sih? Enggak, itu ada bedak di muka lu. Oh, gue ke toilet dulu ya. Anak 90-an. Kok muka lu cemong gitu sih? Biar mirip sama muka bapak lu. Bukan, tuh ada bedak di muka lu. Untuk lu kasih tahu, thank you. Anak 2000-an. Kok muka lu cemong gitu sih? Gue tuh nggak offended ya, tapi lu nggak bisa sembarangan ngomong kayak gitu ke orang. Karena lu nggak tahu keadaan mental health orang, lu nggak tahu what I've been through. End of the day, nggak semua orang sama. Nggak semua orang bisa main lu bilang mukanya cemong. Dan dengan lu ngomong kayak gitu, gimana kalau orang-orang lain juga main ngatain muka gue cemong? Lagi-lagi gue nggak offended ya, cuman who hurt you sih kak? Ini kayaknya lu tuh punya trauma yang lu harus selesaiin. Bukan masalahnya muka gue cemong, karena gue yakin muka gue nggak cemong. Oke deh, welcome buat para keluarga muda ya yang punya anak-anak lahir di atas tahun 97, welcome. Nanti didik anaknya lebih kuat ya. Oke, sering-sering ajak healing, sering-sering ajak camping ya. Ke alam deh. Jadi ajak mereka camping, jadi mereka tahu tuh caranya pakai pasang tenda gimana. Ya, jadi kalau ada kesempatan tuh melatih mental tuh begitu, ya kan? Nah, jadi kalau kita punya anak-anak tuh udah terbiasa duduk di toilet yang toilet yang duduk. Nah, ajak mereka ke toilet yang jongkok biar ngerasain bapak sama ibunya tuh perjuangannya gimana zaman dulu. Betul nggak? Setuju nggak teman-teman? Mana nih ayah bunda nih? Supaya anak-anak kita nih menjadi anak-anak yang mental health-nya tuh sangat kuat gitu ya. Kita persiapkan dari sekarang. Betul? Betul lah. Nah, Anak 80-an. Nah, sekarang kita masuk ke bisnis teman-teman ya. Cara untuk mendapatkan duit di dunia kita itu ada 4 kuadrannya ya. Ada kuadran yang namanya employee, karyawan. Dia ini karyawan yang paling sibuk, pekerjaannya berat dan banyak ya. Kuadran yang kedua ya itu profesional, self-employee ya. Pekerjaannya bisa didelegasikan sama orang. Untuk kuadran yang ketiga, business owner, ini agak luang waktunya. Punya sistem ya, mengarah ke strategi. Kemudian orang-orang itu sudah mulai bekerja buat kita semua. Nah, cita-cita kita semua adalah menjadi seorang investor, punya kelonggaran waktu, investasi, sama strategi. Nah, sekarang kebanyakan dari kita yang kena di resesi 2023 itu adalah yang di bagian E. Ya. Ini yang menjadi populasi yang paling banyak itu akan yang paling kena. Nah, maka kita persiapkan diri kita supaya kita bisa beralih punya ilmu, punya skill, sehingga kita bisa menjadi self-employee dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan ceritain kita akan dibayar untuk melakukan 3 hal, teman-teman. Yang pertama, kita akan dibayar ketika kita membantu peserta kelas diet online mendapatkan hasil. Ketika teman-teman membantu 5 orang peserta kelas diet online, itu Anda akan punya
sampai 8 juta rupiah sebulan profitnya ya, atau ya kita dibayar untuk melakukan itu. Untuk supervisi itu 10 sampai 15 juta rupiah sebulan. Nah, kalau untuk trainer atau coach itu akan dibayar income-nya di atas 20 juta sebulan. Oke, teman-teman. Jadi satu kelas diet online itu akan sangat maksimal ketika Anda bisa merawat antara 10 sampai 20 peserta ya, sama seperti gym konsepnya, seperti fitness center ya. Sebuah fitness center itu bisa beroperasi ketika ada orang yang datang olahraga di situ, kemudian bayar iuran bulanan. Di situ dia hidupnya. Nah, jadi teman-teman kepengen yang mana nih penghasilannya? Kepengen yang customer care, supervisi, atau trainer? Yuk, tulis. Pengen 1, 2, atau 3? Trainer dong, Kak Awi. Pengen yang mana? Dan semuanya teman-teman Anda bisa lakukan ini sambil part-time. Artinya kalau Anda punya kegiatan yang sebelumnya, misalkan Anda bekerja atau seterusnya, Anda bisa lakukan tanpa meninggalkan pekerjaan Anda. Kalaupun Anda sekarang lagi nggak ada kerjaan, Anda nganggur ya, nah, ini luar biasa. Anda bisa lakukan Herbalife di sela-sela waktu nganggur Anda. Ya, luar biasa. Oke, paham ya? Paham. Pilih yang mana nih? Coba ditulis. Pilih yang customer care, supervisi, atau coach. Nah, saya kasih informasi ke Anda untuk meraih ke sebuah jenjang karir yang trainer itu diperlukan waktu kurang lebih sekitar 90 hari ya, 3 sampai 6 bulan. Oke? Next. Nah, kemudian 4 langkah bekerja dari rumah ini bisa dikerjakan 2 sampai 3 jam sehari. Mari kita lihat ya prosesnya dapat duit. Caranya begini. Anda sekarang sudah punya kelas diet online. Katakanlah misalnya Anda belajar di kelas saya, namanya Kepomas, kelas edukasi pola makan sehat. Iurannya tadi Coach Mei bilang mulai dari 660.000, 1 juta sampai 2 juta kan. Nah sekarang untuk supaya orang-orang itu tahu Anda punya kelas diet online, kita perlu melakukan iklan. Ya, beriklan nih, diiklanin sehingga orang tahu kalau Anda sekarang ada di sini. Nah, ada yang berbayar atau yang tidak berbayar. Nanti saya kasih tahu lagi ya. Nah, setelah iklan, orang-orang akan tanya sama Anda, Pak, gimana caranya? Mbak Novi, gimana caranya ikutan kelasnya? Saya mau ikutan. Lalu Mbak Novi tugasnya adalah menjelaskan kepada mereka caranya. Oh, caranya begini. Mau yang A, yang B, yang C. Orang yang milih, masukin kelas. Masukin kelas, dia belajar, kitanya sambil membangun hubungan yang baik sama mereka. Itu aja. Sampai kelas kita penuh sampai 20 orang. Nah, ketika nanti prosesnya penuh sampai 20 orang, kita sudah mulai mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, mari sama-sama kita dengarkan kisah dari orang-orang yang serius ya, membangun kelas diet online. Mereka mengembangkan satu kelasnya udah penuh, kemudian strateginya lagi nanti kita akan buka kelas yang kedua, kelas yang ketiga, kelas yang keempat, sehingga mendapatkan passive income. Mari kita dengarkan sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Nina. Background saya adalah karyawan hotel. Saya bekerja kurang lebih 10 tahun dengan penghasilan terakhir di angka 5 juta. Dan dengan mengikuti program ini yang awalnya saya kira tidak mudah, dengan 90 hari terakhir ini saya memiliki penghasilan di angka 8 juta rupiah. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Revi. Latar belakang saya adalah mantan karyawan bank selama 3,5 tahun dengan gaji terakhir 4,5 juta rupiah. Saya senang sekali bisa berkesempatan mengikuti pelatihan di program ini. Dulu saya berpikir ini sulit, tapi dalam 90 hari terakhir income saya tidak kurang dari 35 juta rupiah. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Korea. Latar belakang saya berjualan beras. Saya senang sekali bisa mengikuti pelatihan di program ini. Saya pikir dulu susah, tapi alhamdulillah dalam 90 hari penghasilan saya tidak kurang dari 35 juta. Terima kasih. Saya Heri Setiawan. Background saya adalah pedagang nasi goreng dan mie balap. Kurang lebih sekitar 10 tahun. Saya senang sekali bisa mengikuti pelatihan dalam program ini. Dulu saya juga mikirnya ini sulit, tapi 90 hari terakhir penghasilan kami di atas 30 juta rupiah. Halo, perkenalkan saya Sukri. Background saya adalah mantan seorang penjual nasi di Pekanbaru. Saya senang sekali berkesempatan mengikuti pelatihan di program ini. Awalnya saya pikir ini sulit, tapi alhamdulillah 90 hari terakhir income saya 90 juta rupiah. Terima kasih. Halo, nama saya Hadi Hermanto. Background saya adalah seorang sopir truk.
Selama 6 tahun, gaji terakhir saya 3,5 juta. Saya senang sekali bisa berkesempatan mengikuti pelatihan ini. Dulunya saya berpikir ini sulit, tapi dalam 90 hari, income saya 60 juta. Terima kasih. Halo, saya Fedik. Background saya wira swasta dan mengekspor selama 7 tahun. Saya senang mengikuti pelatihan di program ini. Awalnya saya memulai secara part-time dan full-time di 6 tahun terakhir dengan penghasilan bersih di 3 bulan terakhir 327 juta. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fajria. Latar belakang saya adalah seorang karyawan SPBU yang bekerja selama 13 tahun dengan gaji terakhir 2,5 juta rupiah. Alhamdulillah saya senang sekali bisa berkesempatan mengikuti pelatihan di program ini. Dan dulu saya berpikir ini sulit sekali, tapi ternyata dalam 90 hari terakhir ini income saya 270 juta rupiah. Wow, terima kasih. Oke teman-teman, itu disclaimer-nya bahwa hasil program setiap individunya bervariasi. Teman-teman bisa lihat ya, berbagai latar belakang itu bisa mengikuti kelas atau opportunity ini. Nah, teman-teman saya akan ajarkan sama Anda semuanya bahwa mulai hari ini sampai hari Selasa depan, teman-teman boleh latihan sama-sama saya sekarang ya. Coba dibuka aplikasi WhatsApp-nya. Kita akan mulai membuat sebuah konsep advertising yang gratisan dulu ya. Gratisan dulu. Anda buka WhatsApp-nya. Di bagian status teman-teman lihat Anda boleh tulis di situ statusnya. Kalau saya bisa ajarin turun berat badan 5-7 kilo dalam waktu 21 hari, bisa makan 5 kali sehari, kamu mau? Nah, jadi nanti stepnya teman-teman konten itu posting di WA Story. Nanti insya Allah kalau ada kenalan Anda yang tertarik, dia akan tanya, gimana caranya? Nah, kalau udah ada yang tanya, gimana caranya? Teman-teman tinggal jelasin. Ya, jelasin ke orangnya. Nah, penjelasannya aja saya belum tahu Pak Awi, gimana caranya? Nah, tanyalah sama yang mengundang Anda. Pak Coach, misalnya. Anda misalkan diundang sama saya, Pak Coach, punya penjelasan yang ini enggak? Oh, bisa, nanti saya kasih. Lalu teman-teman kasih ke mereka penjelasannya. Kalau mereka memutuskan untuk mulai, mereka akan langsung transfer dan transfernya nanti ke Anda. Oke? Nah ini. Lalu yang kedua adalah, ini contoh juga. Anda juga bisa buka status buka aplikasi WhatsApp, buka status, klik tanda pensil, lalu ketik seperti ini. Kalau misalnya ada kelas diet virtual, buat belajar turun berat badan 3-9 kilo, tanpa obat, tanpa olahraga berat, dan tanpa diet ketat, mau ikut belajar, reply aja mau, nanti dijelasin detailnya. Yuk sama-sama ya, kita tulis ya di WhatsApp status kita. Kalau misalnya ada kelas diet virtual, buat belajar turun berat badan 3-9 kilo tanpa obat, tanpa olahraga berat, dan tanpa diet ketat. Mau ikut belajar? Reply aja, nanti dijelasin detailnya. Sudah teman-teman? Mari kita lihat sama-sama. Nih, saya juga bikin nih. Sudah? Kalau udah ketik satu, guys. Nih, saya udah juga tuh. Kelihatan nggak? Oke, tinggal kirim deh. Udah ya. Kita lihat apa respon dari teman-teman yang ada di WhatsApp. Nah, lalu saya akan infokan sama Anda semuanya ya. Ini adalah cara Herbalife ya membayar kita melalui kelas diet online. Jadi kalau misalnya teman-teman Anda ada yang milih untuk ikut kelas paket 21 hari. Profitnya Anda bisa lihat mulai dari 300.000 sampai 600.000 tergantung profitnya.
Nah, untuk teman-teman yang sudah punya profit 50%, berarti profitnya adalah 607.000. Nanda, kamu berapa diskonnya, profitnya? 50% Pak Ali. Wow, kalau misalkan Anda punya 5 orang peserta, berarti dapat duit 3 juta ya Nanda ya? Iya dong Pak Ali. Luar biasa. Oke, nah kita kalau mau beli ini, sekarang tinggal ini aja. Bantu 30 orang customer, Anda dalam posisi profit 50%, beli deh ini mau beli motor ini dengan profit Cash ya Pak Ali? 18.000. Ngomong-ngomong Anda udah nikah belum? Belum. Apa? Udah? Belum. Oh, oke. Nanti biaya nikah dikasih tantangan ya. Dikasih tantangan, ayo punya customernya. Nah, gitu ya. Ini dia teman-teman ya. Bisa buat biaya nikah juga. Nah, terus kalau misalkan nanti teman-teman memutuskan untuk memulai ya bersama-sama dengan kita, ini adalah contoh-contoh konten iklan yang sudah kami siapkan dan bisa teman-teman pakai. Ya, ini ada 2 contoh konten seperti ini, bisa diposting di Instagram, bisa diposting di Facebook, udah kita siapin semua. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Ya, tinggal copy paste. Kemudian ini juga salah satu contoh konten juga, kelas diet online 21 Day Fat Loss Challenge ya. Ini contohnya seperti ini, dan kalau Anda kenal yang di Bandung, YouTuber ya, namanya ini juga sekarang sedang berprogram bersama-sama kami juga. Lalu ini juga contoh konten teman-teman, di sebelah kiri konten khusus untuk ibu-ibu, yang di sebelah kanan adalah konten khusus untuk bapak-bapak. Jadi kalau misalkan, oh saya pengen ngajak teman saya yang bapak-bapak, oke pakai yang kanan. Mau ngajak yang kiri, ibu-ibu pakai yang sebelah kiri. Kemudian teman-teman, insya Allah ya 2023 tahun terang nih mulai dari sekarang ya. Sekarang saya mau tanya sama Anda semuanya. Apakah Anda bisa melihat ada duit gede di bisnis kesehatan yang siap gedutin rekening bank Anda? Oke. Apakah sampai sini Anda bisa lihat peluang untuk diri Anda sendiri? Ketik 1 kalau Anda bisa lihat. Yo. Bisa lihat nggak peluangnya? Yes, banyak sekali yang jawab 1. Wah, luar biasa. Yes, karena ini adalah sebuah peluang pada saat nanti kita resesi ya. Mudah-mudahan sih nggak resesi, tapi jaga-jaga ya dari sekarang. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, ada 5 hal yang bisa saya kasih pesan untuk teman-teman semua. Kalau misalkan kepengen 2023 lancar-lancar buat kita. Oke. Yang pertama, bangunlah personal brand mulai dari sekarang. Karena begini teman-teman, produk-produk yang dijual di marketplace itu banyak akan mengalami penurunan karena apa? Mereka nggak kenal dengan siapa yang beli. Nggak kenal dengan siapa yang jual. Tapi pada saat kita membangun personal brand dengan baik, memposisikan bahwa kita itu adalah orang yang mensosialisasikan kesehatan, memberikan tutorial, memberikan tips, baik itu di YouTube, di Facebook, di Instagram, orang-orang akan kenal kita, ya, dan akhirnya suka sama kita, menjadi penggemar kita, dan ketika kita tawarkan atau kita kasih rekomendasi, saya bikin review tentang produk A, produk B, wah luar biasa, nanti akan berkembang ya, akan menjadi sebuah profit, ya. Gara-gara kita sering interaksi, makanya akan terjadi transaksi. Lalu yang kedua setelah menjadi personal branding, yang kedua adalah kita mesti belajar nih teman-teman untuk menjadi seorang content creator. Ya, untuk menjadi content creator sekarang gampang karena pakai handphone aja sekarang bisa. Nanti kita belajar ya. Di sini hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang sudah bisa pakai YouTube ya, bahkan channel YouTube-nya sekarang udah banyak sekali nih subscribernya ya. Kalau nggak pakai YouTube gimana Om Awi? Nggak apa-apa, mana yang bisa? Di TikTok boleh, di Facebook boleh, di Instagram juga boleh. Oke? Lalu yang ketiga, nah, kita kolaborasi ya, kita berkolaborasi. Kita kolaborasi sama siapa aja? Sama siapa aja? Ya, misalnya gini, Anda punya idol ya di IG misalnya, orangnya pakai IG, ajak kolaborasi, ajak live bareng-bareng. Yuk ngomongin apa? Apa aja boleh. Ya, ngomongin apa aja boleh. Terus yang keempat adalah menjadi seorang konsultan, kita posisikan diri kita sebagai konsultan, kita edukasi kepada calon pelanggan kita, insya Allah mereka akan daftar ya. Kemudian yang kelima, membangun komunitas. Nah teman-teman,
Sekarang bagaimana caranya memulai? Nah, kalau Anda tanya bagaimana cara memulai, mari kita lihat. Berapa sih investasi untuk memulai satu pendidikan bisnis atau mulai satu bisnis? Nah, kita lihat ya. Kalau teman-teman pengen jadi Hotman Paris, pengen jadi pengacara, sekolahnya lama, 7 tahun. Ya, dan biaya untuk jadi pengacara sekitar 500 juta rupiah. Nanti setelah jadi pengacara yang hebat kayak Hotman Paris, wah penghasilannya ratusan juta ya Nanda ya. Terus yang berikutnya, kalau teman-teman kepengen membuat franchise nih, dengan modal 2-5 miliar, Anda boleh beli franchise. McDonald itu franchise-nya aja 5 juta. Kemudian Anda bisa lihat tuh ada sebuah fitness ya. Fitness itu tuh investasi untuk mulai franchise mulai dari 1,2 M di investasinya ya. Tapi kalau teman-teman misalnya kepengen mulai bisnis dengan yang lebih terjangkau antara 5-10 juta, Anda mungkin bisa berpikir membuka counter makanan, warung makan, counter pulsa, income-nya juga mengikuti ya. Masih ada rezekinya juga teman-teman ya, masih ada rezekinya juga. Nah, tapi di sini kita lihat, kita untuk mendapatkan uang memang banyak pilihannya teman-teman, tergantung modal, trading skill, tempat, support community, garansi, izin usaha, dan background pendidikan. Nah, kalau Anda lihat di sini, saran saya yang mengalami ini udah lebih dari 20 tahun ya, saya milih di Herbalife. Kenapa? Karena nggak ngelihat background pendidikan. Saya nggak perlu izin usaha, saya bisa punya tim di 33 provinsi, ya hanya dengan pendaftaran itu kita punya tim banyak ya. Kemudian ada jaminan dengan antara 30 sampai 90 hari. Jadi saya bisa training. Kalau misalkan saya di tengah jalan memutuskan untuk saya nggak sanggup, saya nyerah, ya udah nanti modalnya akan dikembalikan. Oke? Dan kita bisa mulai dari rumah. Kita nggak harus punya tempat lokasi yang mahal, belum udah sewa ruangan dan seterusnya. Oke? Lalu kemudian teman-teman ini yang mesti teman-teman lakukan. Ya. Kalau ini sebuah franchise modalnya mahal ya, tapi Anda terpilih nih. Pas siang hari ini Anda bisa memiliki peluang unik ini dengan investasi kurang dari 2,5 juta rupiah. Isinya apa aja? Dapat produk, dapat training, dapat semuanya. Ya. Nah, ini adalah support sistemnya, trainingnya. Dan sebentar lagi setelah sesi ini kita akan lanjutkan juga dengan member training. Oke, ini contoh-contoh trainingnya yang bisa kita ikuti. Oke, kemudian kemarin saya juga sharing di Cirebon. Hari ini kalau nggak salah juga ada training di Jakarta ya, di City Walk Sudirman. Ya, lalu kemudian kita punya online workshop juga. Habis sesi ini nanti kita akan lanjutkan dengan member training juga. Oke, ini yang 72 jam pertama. Ya, menghasilkan sekian. Oke. Teman-teman, lalu ada sesi olahraga juga yang bisa kita ikuti, namanya virtual run. Ini adalah sebuah komunitas lari yang bisa kita ikuti. Mari kita lihat videonya. Kau bisa patahkan kaki. Virtual run day one. Mimpiku, kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu. Oke, kita lanjut ya. Udah mau selesai nih teman-teman. Nanti ada event besar di awal tahun 2023. Namanya spektakuler ya. Kita akan ketemu pertama kali ya event besar setelah pandemi 3 tahun. Oke, teman-teman semuanya. Jadi setelah melihat acara ini, saya akan berikan keputusannya sama teman-teman semuanya ya setelah melihat acara ini. Yang pertama, kalau Anda melihat Anda mau ikut sebagai peserta kelas diet online, berarti tinggal memilih 3 pilihan. Salah satu pilihan tadi yang sudah diinformasikan sama Coach May. Mulai paket yang 10 hari, 21 hari, sama yang fat loss ya. Anda tinggal sesuaikan dengan budget Anda. Yang kedua, ini memilih sebagai mentoring bisnis. Mentoring bisnis itu investasinya 2,5 juta. Seperti tadi saya jelaskan ya. Ada garansinya ya, 90 hari uang kembali. Yang ketiga, ikut program affiliate.
Dan kabar baiknya teman-teman semua, khusus hari ini untuk 10 orang pertama yang daftar mentoring bisnis bisa mendapatkan promo spesial. Asik. Yang harga awalnya adalah 2,5 juta, Anda bisa dapatkan hanya 1,3 juta saja. Wow, besar-besaran ya Pak Ali Luar diskonnya ya. biasa nih. Tapi hanya 10 orang aja dan bisa masuk member training siang hari ini. Ayo, apakah ada 10 orang itu? Kita catat di sini. Catat di chat ya. Oke, nanti tanya sama yang mengundang. Dan pesan saya teman-teman, Anda hanya butuh satu keputusan aja yang tepat. Karena satu keputusan yang tepat nanti bisa merubah hidup kita 5 tahun dari sekarang, teman-teman ya. Bisa untuk merubah total kesehatan dan kondisi finansial Anda semuanya ya. Teman-teman semuanya, senang sekali bisa sharing bersama Anda semuanya di sesi yang sangat luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih buat Coach Nanda, terima kasih juga buat Coach Mei. Sekarang kita akan serahkan ini kepada Coach Nanda untuk menutup acara ini dan melanjutkan ke member training. Silakan Coach Nanda. Baik, terima kasih Pak Ali untuk sharingnya hari ini. Sangat bermanfaat ya teman-teman. Nah teman-teman jangan sampai terlambat ya. Kita cuma punya 10 kota nih Pak Ali ya. Untuk paket mentoring bisnis dari 2,5 menjadi 1,3. Nah, ayo teman-teman ketik di kolom chat. Ketik di kolom chat siapa yang mau. Luar biasa ya. Bisnis ini Pak Ali selain kita bisa mendapatkan manfaatnya untuk diri kita sendiri, kita juga bisa membantu banyak orang untuk sehat. Dan gak hanya itu ya teman-teman, income-nya juga sangat luar biasa. Kita sudah dengar tadi ya testimoninya dari peserta yang lain. Oke, baik teman-teman.